Halo semua, selamat datang kembali di channel Autorider. Kali ini kami sudah bersama sebuah motor adventure dari Suzuki. Ini adalah Suzuki V-Strom 250 SX. Ya, motornya sudah diluncurkan cukup lama, hampir setahun lalu. Dan kali ini kami berkesempatan untuk mencobanya langsung. Bagaimana impresinya dari motor yang ditawarkan seharga Rp59.500.000 on the road Jakarta. Dan ini dia punya 3 pilihan warna, yaitu kuning, orange, dan juga hitam. Nah, kira-kira seperti apa rasanya ketika dikendarai di jalan dan khususnya untuk digunakan sehari-hari. Bersama saya Tio Levi, selamat datang di Autorider dan selamat nonton. Oke, pertama kita bahas dari segi desain dulu. Kali ini kami tidak akan membahas panjang lebar karena motornya sudah pernah direview oleh Mas Manut waktu pertama kali launching. Jadi Anda bisa lihat detailnya seperti apa dari motornya, lalu juga fitur, begitupun dengan kaki-kakinya. Anda bisa saksikan di video di link di atas ini. Kali ini saya akan fokus pada tampilan motornya ini. Ini kelihatan kalau di depan dia sudah pakai crash bar, terus di belakang ada dudukan untuk setback, dan di atasnya ini ada buat top box. Tapi aksesoris ini tidak dijual secara satu kesatuan dengan motornya, melainkan dia ditawarkan dengan pembelian terpisah. Oke, lanjut ke bagian mesinnya. Dia pakai basis mesin serupa dengan Suzuki Gixxer SF250, itu yang model Sport Tourer. Jadi di sini kelihatan juga tuh knalpotnya juga masih mirip. Nah, dia mesinnya berkapasitas 249 cc, 4 tak, 1 silinder, pendingin oli SOHC dengan 4 katup. Lalu, bagaimana dengan suara mesinnya? Langsung aja dinyalain. Dan dia sudah dilengkapi dengan Suzuki Easy Start System, jadi tinggal pencet tombolnya sekali, dia langsung menyala. Dan untuk menyalakannya, Anda perlu menarik tuas kopling. Nah, kurang lebih seperti itu suaranya. Ya, memang masih mirip-mirip dengan Suzuki Gixxer 250 SF. Lantas, seperti apa posisi duduknya di Suzuki V-Strom 250 SX ini? Tinggi saya sekitar 175 cm. Dan ini posisi duduk saya. Masih menjijit kalau di tengah seperti ini, tapi kalau agak ke depan, nah kurang lebih seperti ini. Dia tinggi joknya sekitar 835 mm dan beratnya sekitar 165 kg. Lalu di depan ada tangki bahan bakar berkapasitas 12 liter. Untuk posisi stangnya, ya dia khas sebuah motor adventure. Jadi harusnya ketika untuk perjalanan jauh pun ini tidak memberikan rasa pegal. Lalu kalau ditekuk seperti ini, dia posisi kakinya bisa menapak dengan sempurna. Oke, jadi kurang lebih seperti itu detail spesifikasinya dan suara mesinnya. Sekarang langsung aja kita buktikan performanya di jalan raya. Oke, impresi soal Suzuki V-Strom 250 SX. Ketika dikendarai, rasanya cukup ringan motornya. Walaupun dia 250 cc, tapi ketika sudah berjalan seperti ini rasanya cukup enteng dan juga handlingnya cukup enak kalau untuk selap-selip di kemacetan. Jadi kelihatannya kayak tinggi dan besar, tapi ternyata ketika dikendarai motornya cukup nyaman. Dan dipakai selap-selip seperti ini juga masih cukup pede.
perjalanan touring jauh sih harusnya enak ya. Terus joknya juga empuk, posisi berkendaranya nyaman, stangnya tinggi, lalu juga nggak terlalu jauh serta nggak terlalu dekat, dan memang sebenarnya sih stangnya bisa di setel sih ya. Tapi sejauh ini rasanya masih cukup nyaman ketika dikendarai harian. Nah, buat bantingan suspensinya terbilang cukup empuk, tapi memang nggak yang seempuk itu. Jadi oke lah sebenarnya, masih nggak terlalu keras baik di depan maupun di belakang, dan apalagi dipadu dengan joknya yang lebar, jadinya dia cukup nyaman dikendarai. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, buat selap-selip dia bisa dengan mudah buat nerobos kemacetan. Jadi nggak perlu takut stangnya mentok ke spion pengendara lain atau stangnya nggak muat. Sejauh ini, nah ini di depan ada perbandingannya nih, Honda Beat. Coba kita lihat. Nah, ternyata dia nggak nyalip. Nah, coba dari sini. Nah, ini ketika memilih bagian yang tengah masih dengan mudah untuk dilewati, dan ketika berhenti nggak terlalu berat motornya, jadi masih nyaman untuk satu kaki menahan motor. Terus di bagian setang nih, ini ada beberapa tombol-tombol yang standar banget. Di kanannya ada cut off, terus di bawahnya ada starter, di kiri depan nih ada pass beam, lalu ada lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, dan juga klakson. Nah, di bagian depan sini ada panel instrumen yang sekilas mirip dengan miliknya GSX 150R, lalu GSX 150S. Terus ada juga kemiripan dengan Gixxer dan juga ke Avenis. Lalu sebagai sebuah motor touring, di sebelah kiri depannya ada lubang untuk ngecas. Jadi dia udah model USB, jadi nggak perlu takut kehabisan daya ketika di perjalanan. Dan di depannya ada tambahan juga aksesoris untuk dudukan GPS, atau bisa digunakan untuk holder handphone. Saat siang hari, panel instrumennya sayangnya nggak terlalu kelihatan, jadi masih sedikit silau, tapi nggak yang parah banget sih. Nah, ketika agak teduh seperti ini, dia masih kelihatan dengan jelas. Tapi ketika kena cahaya matahari, nah ini kalau sedikit pindah ke bagian kiri yang kena matahari, nah masih jelas, tapi yang bagian informasi yang kecil-kecil itu nggak terlalu kelihatan. Dan di sebelah kanan ada gear shift indikator. Jadi di RPM tertentu dia akan menyala, menandakan sudah waktunya untuk mengganti gigi. Nah, buat pengeremannya, remnya empuk dan juga pakem. Terus dia juga nggak yang
menyentak gitu remnya, jadi ketika gini terus langsung rem mendadak, dia masih cukup halus, dan dia sudah dilengkapi dengan fitur ABS. Kemudian handle couplingnya juga enteng ya, walaupun dipakai macet-macetan masih oke lah, nggak terlalu pegel. Terus bagaimana dengan mesinnya? Mesinnya cukup halus dan dia 250 cc 1 silinder, menghasilkan tentu aja torsi yang cukup kaya di putaran awal, apalagi sebagai sebuah sport touring dia enak banget buat narik-nariknya juga, terus buat stop and go. Bahkan ketika stop and go pun Anda masih bisa menjalankan motor tanpa harus memutar tuas gas, karena torsinya cukup besar. Jadinya tinggal melepas sedikit kopling, motornya tetap berjalan dengan perlahan. Meskipun dia 1 silinder, bagaimana dengan panas mesinnya? Nah, yang mengejutkan, motor ini tidak menghasilkan panas yang menyengat ke kaki, jadi masih cukup dingin. Nggak terlalu dingin juga sih, maksudnya nggak sepanas mesin 1 silinder lain seperti misalkan KTM atau CRF 250 itu agak panas, sedangkan di motor ini jauh lebih nyaman. Bagaimana dengan tenaganya? Nah, tenaganya ini juga enak buat dipakai harian, dan dia bukan tipe yang langsung ngejengat gitu ketika buka gas. Jadinya dia cukup halus ketika diajak cruising, jadi tenaganya selalu ada di tiap putaran mesinnya. Dan buat sampai ke 80 km per jam cukup cepat. Nah, jadinya untuk memulai akselerasi dan ketika melewati jalur yang kosong, cukup nyaman motornya. Nah, untuk data hasil tes akselerasinya Anda bisa lihat di tabel di bawah ini. Lalu bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Untuk membuktikan seberapa irit motor ini, kami melakukan pengetesan dengan menggunakan metode full to full dan gaya berkendara Econo Ride. Lalu kecepatannya dibatasi tidak lebih dari tidak lebih dari 70 km per jam. Kemudian perpindahan gigi juga tidak sampai di peaknya.
jadi lebih sering pakai gigi tinggi. Lalu bahan bakar yang digunakan adalah oktan 92 dan tekanan angin ban sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Hasilnya, nah kalau untuk berkendara harian dengan gaya berkendara yang campur, kadang buka gas, kadang berjalan pelan, lalu juga macet-macetan, itu bisa mencapai sekitar 32-an sampai 34 km per liter di MID-nya. Nah, sementara kalau dengan full to full dan econo-ride, datanya bisa Anda lihat di tabel berikut ini. Bagaimana menurut Anda hasil tes konsumsi bahan bakarnya? Apakah tergolong irit atau tidak? Dan saat kecepatan tinggi pun motornya cukup antep gitu ya, apa ya bahasanya ya, kokoh gitu. Sehingga nyaman untuk perjalanan agak jauh harusnya ya. Nanti coba kita buktikan di perjalanan touring berikutnya, di video selanjutnya yang bisa Anda saksikan. Itu kami akan mencobanya untuk sedikit touring kecil-kecilan. Oke, jadi itu kurang lebih impresi kami pada Suzuki V-Strom 250 SX saat digunakan berkendara harian untuk mendukung aktivitas harian. Seperti itu rasanya dan juga konsumsi bahan bakarnya, begitupun dengan akselerasinya. Bagaimana menurut Anda dari harga yang ditawarkan serta keseluruhan performa juga fitur dari motor terbaru Suzuki ini? Dan saya kasih bocoran sedikit, motor ini nggak cuma digunakan untuk harian, nanti juga kami akan mencobanya untuk sedikit touring ke luar kota. Nah, kira-kira bagaimana rasanya? Saksikan di video berikutnya. Sampai jumpa.